Coba kita membayangkan bagaimana rasanya menulis surat dengan derayan air mata, dengan hati yang penuh dengan perasaan terluka. Menulis sebuah surat untuk orang yang kita kasihi yang sudah melupakan kita. Surat 2 Korintus bukan sekedar surat atau tulisan kuno, tetapi sebuah jeritan hati dari seorang Rasul Paulus yang ingin mengungkapkan kelemahan-kelemahannya di hadapan jemaat yang dia kasihi, jemaat yang ia perjuangkan, tetapi jemaat-jemaat ini telah berpaling daripadanya. Hari ini kita akan belajar sebuah surat yang ditulis oleh seorang Rasul Paulus. Surat ini dia tulis dengan penuh pengharapan kepada jemaat yang dia kasihi. Surat ini mengajarkan kita tentang kekuatan dalam kelemahan, penderitaan dalam kemuliaan, dan juga mengajarkan bagaimana Allah merubah luka menjadi berkat. Tahun 55 Masehi, Rasul Paulus meninggalkan Korintus dan menetap di Efesus. Kota Korintus terkenal dengan pusat perdagangan yang sangat besar dan kemerosotan moral yang sangat luar biasa. Sebelum menulis surat 2 Korintus, Rasul Paulus sudah menulis surat 1 Korintus. Dari akhir surat 1 Korintus ini, bagaimana Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus, tetapi hasilnya sangat mengecewakan hati. Kenapa? Karena banyak sekali ajaran-ajaran dari nabi-nabi palsu yang mengajarkan kesesatan kepada orang-orang di Korintus. Akhirnya Rasul Paulus kembali menulis untuk kedua kalinya di dalam surat 2 Korintus. Rasul Paulus merasa sangat sedih sekali karena jemaat di Korintus meragukan kerasulannya. Dia begitu sangat merindukan jemaat di Korintus kembali kepada ajaran-ajaran yang semula tentang kekristenan yang sejati. Tetapi di sisi lain, orang-orang di Korintus terpengaruh dengan budaya, dengan keadaan, dan dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, sehingga mereka meragukan kerasulan Paulus. Dalam suratnya, Rasul Paulus menulis dengan tegas dan menegur jemaat yang ada di Korintus. Karena jemaat-jemaat ini lebih menonjolkan tentang banyaknya karunia dan mengabaikan kasih. Terutama dia juga sangat sedih karena jemaat yang dia bangun dengan begitu luar biasa, penuh penderitaan dan pengorbanan. Namun jemaat-jemaat ini telah melupakan apa yang dia ajarkan dan mengikuti setiap ajaran-ajaran sesat, sehingga apa yang dia lakukan menjadi seolah-olah sia-sia. Beberapa tema kunci yang ada di dalam surat 2 Korintus adalah yang pertama, penderitaan dan penghiburan. Yang kedua, tentang pelayanan. Yang ketiga, tentang pemulihan hati. Yang keempat, tentang kemurahan hati dalam memberi. Dan yang kelima, tentang kekuatan di dalam kelemahan. 5 ciri utama dari 2 Korintus ini mengajarkan bagaimana ketika kita dalam penderitaan, kita tetap bisa menghibur orang lain. Sama seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus ketika ia ada di dalam penjara, ia tetap menulis surat memberikan kekuatan kepada setiap jemaat-jemaat yang ia kasihi. Bagaimana Rasul Paulus mengajarkan jemaat-jemaat untuk tetap memberi dalam keadaan kekurangan, tetap melayani sesama sekalipun menghadapi banyak penderitaan. Dan bagaimana Rasul Paulus juga mengungkapkan tentang kelemahan-kelemahannya, namun ia kuat di dalam Tuhan. Surat 2 Korintus terdiri dari 13 pasal, dan ini bisa dibagi menjadi 3 bagian utama.
Bagian yang pertama yaitu pasal 1 sampai pasal yang ke-7, Rasul Paulus menjelaskan tentang pelayanannya, bagaimana ia melayani jemaat yang ada di Korintus. Ia membuat jemaat-jemaat yang bertengkar kembali berdamai, dan juga kembali membawa jemaat-jemaat ini bertobat dan kembali kepada Tuhan. Bagian yang kedua yaitu di pasal ke-8 dan ke-9. Rasul Paulus mengajak jemaat-jemaat yang ada di Korintus untuk memberi kepada orang-orang lain, pengumpulan dana untuk orang-orang miskin, dan supaya jemaat yang ada di Korintus juga memiliki kemurahan hati di dalam memberi. Di bagian yang ketiga yaitu pasal 10 sampai 13, di sini menjelaskan bagaimana Rasul Paulus ingin menegaskan tentang kerasulannya, tentang otoritasnya sebagai rasul, bagaimana dia dipilih dan sudah ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi rasul, menjadi bapak rohani bagi setiap jemaat yang ia rintis di Asia Kecil, di dalam setiap perjalanan-perjalanan misi yang ia kerjakan. Surat 2 Korintus mengajarkan kita dan mengajak setiap kita untuk hidup di dalam pengharapan kepada Kristus. Sekalipun banyak penderitaan, sekalipun mengalami aniaya, sekalipun kita harus seketika mengalami berbagai-bagai pencobaan. Tetapi Rasul Paulus berkata bahwa hidup kita memang ada di dalam bejana tanah liat yang mengalami keretakan-keretakan, tetapi justru melalui keretakan-keretakan itulah kemuliaan Allah dinyatakan. Firman Tuhan berkata kepada Rasul Paulus ketika dia berdoa untuk meminta supaya duri dalam dagingnya dicabut. Tetapi Tuhan berkata bahwa justru di dalam kelemahanmu lah kekuatanku menjadi nyata. Surat 2 Korintus benar-benar mengajarkan kepada kita. Banyak sekali di antara kita yang mengalami penderitaan karena Kristus, penganiayaan karena Kristus. Tetapi percayalah bahwa setiap kita di dalam Kristus, kita akan mengalami pembelaan yang sejati. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan setiap perjanjian yang Allah berikan kepada kita adalah sebuah perjanjian yang kekal. Rasul Paulus berkata bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Dan itu yang diajarkan kepada setiap kita supaya kita tetap kuat apapun keadaannya. Jadi di akhir dari pelajaran kita mengenai surat 2 Korintus, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apapun yang dialami oleh jemaat di Korintus, pada akhirnya banyak di antara mereka yang mengalami pertobatan dan kembali kepada Rasul Paulus, kembali percaya kepada Kristus. Dan demikianlah pesan ini menjadi bagian dari setiap kita. Apapun yang kita lakukan di masa-masa yang lalu, sesungguhnya itu sudah berlalu. Mari, hari ini ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mendengar pelajaran yang disampaikan melalui surat 2 Korintus ini, kita kembali kepada Kristus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan setiap orang yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Hari ini kita bersyukur karena kita belajar dari surat 2 Korintus yang mengajarkan kita banyak hal, menjadi sebuah perenungan bagi kita. Dan kiranya apa yang kita pelajari hari ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Mari kita hidup di dalam Kristus dengan sesuatu yang baru, dengan ciptaan yang baru, hidup di dalam Kristus, dipimpin oleh kebenaran firman Allah, dan terus berjuang. Apapun yang terjadi, sekalipun dalam penderitaan, kita akan tetap di dalam Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.